tuanya menyerahkan kepada kita, full tanggung jawab kita. Maka ingat, kalau bicara terhadap orang tua, istri sudah dikasih nafkah, silahkan bahagiakan orang tua. Jangan halangi orang tua dari apa yang mereka inginkan selama engkau mampu dan tidak membahayakan orang tua. Karena ada orang tua yang lupa dengan maslahat dirinya. Ada seorang bapak, anak ingat di Bondowoso, bapak itu kena stroke. Tapi sukanya makan yang berlemak-lemak ini itu ya. Marah kalau nggak dikasih makan itu. Akhirnya anaknya merasa wajib berbakti sama orang tua, dikasih orang tuanya. Apa yang terjadi? Mati orang tuanya. Mati. Maka di sini ya, kita jangan menghalangi orang tua dari apa yang diinginkan selama kita mampu, dan ingat tidak membahayakan orang tua kita. Lalu Allah katakan wa qul lahuma qawlan karima. Bicara sama orang tua itu milih. Milih apa? Milih kata-kata dan milih intonasi. Bagaimana kita berkata, kita harus mikir kalau ngomong sama orang tua. Makanya buat teman-teman nih yang mau menegur orang tuanya tapi takut orang tuanya sakit hati atau takut dia nggak bisa milih kata-kata, jangan bicara tapi tulis. Soalnya kalau nulis itu kita bisa berpikir, tapi kalau ngomong kadangkala keluar akhirnya menyesal. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Dan kata Allah, rendahkan untuk keduanya sayap kerendahan diri. Jadi banyak anak yang lebih sukses dari orang tuanya. Ya, lebih kaya, lebih tinggi jabatannya, lebih pinter, macam-macam lah. Tapi ingat, semua kesuksesanmu itu sebenarnya kesuksesan orang tuamu. Maka jangan congkak dan sombong. Lebih kaya, lebih soge. Enggak. Kau harus tawadhu sama orang tua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan katakan rabbirhamhuma, ya Allah kasihi keduanya kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka mendidik dan merawatku ketika kecil. Bayangkan ada orang umurnya 60 tahun, doanya tetap kama rabbayani saghira, kecil. Kenapa? Karena di masa kecil itu yang engkau tidak dapat mengingat. Nggak ingat kita jawab. Siapa yang ingat waktu nyusu sama emaknya? Oh, saya Ustaz ingat waktu itu. Nggak ada. Siapa yang ingat diajari jalan sama ibunya? Siapa yang ingat dibawa ke dokter ketika sakit, ketika dia kecil? Ketika dia masih umur 2 tahun, masih nyusu. Nggak ada yang ingat. Makanya kadang-kadang sebagian anak itu marah sama orang tuanya, merasa orang tuanya belum mendidik dengan benar, merasa orang tuanya belum memberikan hak-haknya. Ingat, kama rabbayani shaghira. Engkau keluar dari perut ibundamu, engkau nggak tahu loh, dan tidak merasakan itu. Yang merasakan ibumu, dan sampai hari ini dia merasakan sakitnya itu. Ketika anak tidak berbakti kepada orang tuanya. Makanya ketika anak-anak sudah kuat, sudah gagah, doanya tetap kama rabbayani shaghira. Dan Nabi SAW pernah mengaminkan doanya Jibril, bahwa orang yang durhaka sama orang tuanya menderita hidupnya di dunia dan di akhirat. Menderita. Dan tidak ada hukuman yang lebih pantas untuk disegerakan di dunia plus yang di akhirat nanti daripada durhaka kepada orang tua dan kezaliman. Jadi siapa saja yang durhaka pasti insya Allah dia merasakan hukuman itu di dunia dan di akhirat. Biasanya kita ini takut dengan hukuman dunia. Makanya anak-anak ini perlu sering melihat orang-orang yang durhaka seperti apa.
kita punya kisah ya. Bukan kisah, dongeng. Dongeng apa? Malin Kundang yang sering diceritakan ya, yang jadi batu gitu. Benar itu jamaah. Itu cerita. Tapi sebenarnya hukuman Allah lebih dari itu. Orang ketika mati selesai penderitaan dia di dunia. Tapi ada orang yang Allah kasih penderitaan, dia hidup dan menderita hatinya. Dia mendapati anaknya durhaka sama dia juga nantinya. Berantakan hidupnya. Dan ada yang seperti itu. Kemudian yang terakhir, kalau bicara kebaktian kepada orang tua ini, ya kita harus maksimal. Ketika Nabi ditanya alaihi salatu wasallam, amalan apa yang paling dicintai Allah? Yang pertama apa? Salat tepat waktu, itu haknya Allah. Yang kedua, birrul walidain. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Ada orang yang datang dari Yaman datang dia ke Madinah. 1000 kilo lebih dia tempuh jamaah. Berangkat ke Madinah. Ditanya sama Nabi SAW, ahayyun walidak, orang tuamu masih hidup? Iya, ayah bundaku hidup, kata dia. Adzina laka, orang tuamu ngasih izin sama engkau? Enggak. Pulang engkau. Udah nyampe Madinah, mau hijrah, mau jihad, pulang engkau. Kalau ngasih izin kau balik, kalau enggak kau berbakti kepada keduanya. Sampai kepada orang tua yang kafir pun kita itu disuruh berbakti tanpa mentaati kemungkaran dan kemaksiatan tentunya. Tetap berbakti. Ada seorang anak yang gendong ibunya dari Yaman, dari Asfahan. Dia tawaf gendong emaknya, bayangin ya. Haji gendong emaknya. Bukan dia naik onta. Sekarang kan anak berbakti sama orang tuanya, gendongnya dikit, habis itu naik kursi roda, naik mana. Ini gendong ya. Dari sana sampai ke. Dia tanya, kira-kira aku ini sudah membalas budi baik ibuku? Kata Abdullah bin Umar, la, wala zafratun min zafaratiha. Satu rasa sakit ibumu ketika mengeluarkan engkau, kau belum balas. Apalagi yang lainnya, dia nyusui engkau, membesarkan engkau. Maka jangan lupa buat kita semuanya yang orang tuanya sudah meninggal dunia, untuk tidak berhenti berbakti. Kenapa? Karena keridhaan Allah bergantung dengan keridhaan orang tua, dan murka Allah bergantung dengan murka orang tua. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Semoga membuat kita jadi sadar dan lebih berbakti kepada orang tua. Mungkin ada sisa waktu untuk tanya jawab. Anda kembalikan ke Ustadz Gemah. Jazakumullah khair kepada Al-Ustadz Syafiq yang telah menyampaikan materi. Tapi masih ada waktu kepada para jamaah sekalian. Silakan dari bapak-bapak yang ingin bertanya bisa bertanya secara langsung. Ibu-ibu silakan untuk menulis untuk mencegah terjadinya keributan. Ya, karena mama kalau bertanya saling rebut mic-nya nanti. Silakan ditulis, kalau bisa tulisannya jangan curhat ya. To the point aja. Ya, biar jawabannya aja yang panjang. Tapi silakan dari bapak-bapak ada yang ingin bertanya terlebih dahulu, kami persilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diberikan kesempatan Ustadz. Saya posisi juga sebagai anak juga sama, sebagai bapak juga. Dulu waktu saya kecil mungkin pengalaman pribadi ini mendapatkan perlakuan dari orang tua yang mungkin kalau setelah saya dewasa saya menyadari itu harusnya nggak gitu. Harusnya saya tidak diperlakukan seperti itu gitu ya. Harusnya artinya orang tua kita salah gitu. Iya, tapi waktu kecil kan kita menerima aja perlakuan orang tua seperti itu, didikannya zaman dulu lah ya, gitu zaman dulu.
Nah, terus ada trauma-trauma yang sampai dewasa itu kita terbawa gitu. Ya ada trauma yang bagus, ada trauma yang jelek. Contoh trauma yang bagus, saya waktu kecil masih umur 5 tahun, bapak saya arsitek. Jadi kalau gambar tuh malam ngerokok berapa bos gitu. Kalau nggak alibinya, kalau nggak ngerokok gambarnya nggak keluar gitu. Padahal alibinya aja. Iya. Saya mau 5 tahun dipanggil, ayo sini, ini rokok enak nih, sedot gitu. Subhanallah, umur 5 tahun. 5 tahun, ya maksudnya di prank. Waktu itu saya kecil di prank. Itu nggak ngerti kan, anak kecil disuruh bapaknya nyedot rokok ya nurut kan gitu. Saya sedot, nangis saya sampai keluar air mata, kuping merah, batuk-batuk. Terus saya lari ke kamar, saya nangis, saya ngomong rokok tuh nggak enak gitu. Baru itu nggak ngerti haram apa enggaknya ya. Pokoknya nggak enak. Sampai sekarang alhamdulillah saya setua ini, saya sedewasa ini saya nggak mau rokok. Coba dulu saya nggak di prank, saya mungkin sudah ngerokok gitu. Teman saya semua ngerokok. Karena dilihat kok enak kayaknya orang tua. Jadi itu trauma yang alhamdulillah. Tapi ada juga trauma-trauma yang ternyata seharusnya saya nggak berlakukan seperti itu supaya saya lebih baik gitu. Itu jadi ya tidak mungkin lah kita membalas budi baik orang tua. Seorang anak tidak mungkin bisa membalas ya, karena nyawa yang dipertaruhkan waktu itu melahirkan kita. Tapi kadang-kadang saya terutama merasa ada kesalahan orang tua yang saya tuh bisa maafkan, tapi tidak bisa lupakan, sama seperti trauma itu. Jadi forgiven but not forgotten gitu. Itu salah satu durhaka apa enggak, Ustaz? Nah, bagaimana caranya kita mengikhlaskan? Ya sudah gitu. Tapi kadang-kadang kan, aduh kalau tahu saya ya trauma yang jelek ya itu ya. Tahu saya nggak digituin, saya nggak seperti ini gitu. Itu mungkin bisa nggak saya misalnya seperti Ismail menuruti apa kata bapaknya, mau dipotong mau di apa ya. Tapi kan mungkin sulit ya, bukan nabi. Yang kedua, ini ada orang tua ya, atau mertua atau pokoknya orang tua ceritanya punya keinginan bagus sebetulnya, anak tidak ketika tua tidak ingin membebani anak gitu. Makanya waktu dia kerja dia nabung sebanyak-banyaknya. Zaman dulu selain beli tanah kan orang tua tuh deposito ya, gitu ya. Mungkin pada saat itu belum ada pemikiran ilmu agamanya, belum tahu bahwa bunga deposito itu riba dan haram, dan hukumannya seperti apa kita tahu di neraka seperti apa. Tapi karena dia sudah setting itu dari muda dan ini ketika sudah sepuh ya dia tetap pakai itu gitu. Kita kan sebagai orang anak yang sudah tahu ini riba ini sebetulnya nih, kita mau merubah mindsetnya dia tuh udah susah gitu. Nah tapi ya kita juga nggak rela nanti beliau dihukum di neraka karena ribanya itu gitu. Sama dengan ketika konsepnya dia warisan kalau menurut Islam kan laki-laki pasti lebih banyak, perempuan lebih sedikit. Kalau yang orang tua zaman dulu ini terus terang aja ya bagi rata gitu. Sampai yang meninggal tetap dibagi rata, kan jadi masalah itu. Selalu kita mendatangkan pengacara Islam pun tetap nggak bisa, dia merasa nggak adil kalau nggak bagi rata, padahal itu salah gitu. Nah itu kan kita juga tadi seperti Ustaz bilang menegurnya harus pakai tulisan, tapi ini kan udah hukum ya gitu, nggak ada negosiasi sebetulnya gitu. Nah itu Ustaz, makasih. Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, menarik sekali jamaah. Kita itu nggak bisa milih orang tua ya, nggak bisa kita milih orang tua. Ya anak-anak lahir bapak kayak ngono, ya kayak gini apa? Diterima gitu kan. Pasrah sudah. Apa yang harus dilakukan? Kalau bicara ada trauma-trauma negatif ya, yang sulit untuk dilupakan. Ketika kita ingat apa sikap kita, baca doa Rabbighfirli wali walidayya. Tahu bapaknya salah itu. Tidak seharusnya bapak melakukan itu. Tapi udah nggak bisa dirubah. Artinya itu sudah terjadi. Kita nggak bisa balik lagi memutar waktu kemudian mau ngasih tahu orang tua seharusnya kok nggak seperti itu. Yang kita bisa lakukan bagaimana menghapuskan dosa orang tua kita, kesalahan orang tua kita. Setiap ingat baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian yang kedua, kalau tadi dikatakan bisa memaafkan
tapi sulit untuk melupakan ya. Manusia itu punya karakter seperti itu. Yang seharusnya karakter itu bisa dirubah dengan cara apa? Mengingat kebaikan. Kita itu kalau kebaikan malah lali. Opo baik bapak iyo. Seakan-akan mau nyari itu sulit, padahal semuanya baik, tapi ini salah gitu loh. Maka yang salah ini yang kemudian kita ingat selalu. Rasulullah SAW mengatakan, la yafraq mu'minun mu'mina. Nggak boleh seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Kenapa? In kariha minha khuluqan. Kalau ada perilaku buruknya istri yang menyebabkan dia nggak suka, radhiya minha akhar. Kan ada yang baik-baik lainnya. Mosok sing api-api iki gak iso nutupiku. Makanya kelak pada hari kiamat itu ditimbang antara kebaikan dan keburukan. Maka kalau dibicara, insya Allah kebaikan bapak masih lebih banyak ketika berbakti atau mendidikku. Memang ada kesalahan-kesalahan. Tadi kan sudah kita berusaha untuk nyarikan alasan kan. Orang tua mungkin ya memang dia dari orang tuanya mungkin kayak gitu. Pendidikan agamanya kurang sehingga dia melakukan itu. Sehingga tatkala kita berusaha mencarikan alasan orang tua kita berbuat, itu sudah usaha kita berbakti sama orang tua. Untuk menganggap kesalahan orang tua itu ya wajar lah. Tapi insya Allah kebaikannya masih banyak. Sehingga pokoknya kalau kita ingat, dan mungkin di sini juga ada hikmah. Kita ingat selalu agar kita selalu mendoakan orang tua kita. Jadi ketika ingat kita nggak perlu, waduh bapak kumbien, bukan seperti itu. Tapi kita katakan Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mendoakan agar Allah mengampuni kesalahan-kesalahan mereka. Banyaklah, bukan cuma bapak sepertinya. Teman-teman juga ada yang trauma sama orang tuanya. Karena pendidikan agama di masa lalu dengan sekarang berbeda. Anak lihat sekarang itu Masya Allah, sebagian orang tua juga kadang-kala nggak sholat, nggak mendidik anaknya sholat. Yang ada cuma golek duit, dan dia berpikir itu sudah bentuk dia memberikan hak anak-anaknya. Padahal nggak seperti itu seharusnya. Kalau yang kedua bicara kesalahan orang tua yang sampai hari ini, artinya kalau yang dulu sudah kita doakan, tapi sampai hari ini tetap melakukan kesalahan tadi. Dua tadi contoh yang disebutkan berkaitan dengan riba ya, berkaitan dengan warisan. Jadi memang pemahaman kita masa depan itu adalah masa tua. Dunia ini nggak punya masa depan, nggak ada. Masa depan dunia ini apa? Mati. Kalau bicara masa depan, kamu nanti ketika di masa depan apa yang kau akan lakukan? Aku akan mati. Makanya dikatakan orang yang cerdas dalam sebuah hadis, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang menghisap dirinya, dia memperhitungkan dirinya, mempersiapkan diri dan beramal untuk yang setelah kematian. Banyak orang itu beramal untuk yang sebelum mati. Engkau leus tuwek jangan udah ngerepoti anak loh. Yang kalau sudah mati bapak apa nanti? Maka di sini tugas anak ketika mendapatkan orang tua dengan pemahaman agama yang mungkin kurang, ya ngajak orang tuanya sharing. Jadi anak ini kalau ngasih tahu orang tua merasa aku luwih ngerti tuh. Mungkin diajak baca Quran bareng. Pas di ayat-ayat berkaitan dengan riba, lihat ayat, nggak boleh ternyata. Ini bukan aku, ini Allah yang menyebutkan. Kemudian ketika bicara warisan, yang bagi waris ini Allah, bukan orang tua. Makanya Allah mengatakan yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Itu Allah langsung yang menetapkan. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Atau perempuan dapat setengah, laki-laki. Itu wasiat Allah. Dan Allah nggak mungkin berlaku zalim. Allah itu lebih sayang sama kita daripada orang tua kita. Cuma kadangkala banyak perempuan yang merasa loh zalim itu. Gimana perempuan yang sudah lemah ini dikasih separuh? Loh iya, karena wanita itu ketika laki-laki menerima, sang kakak menerima 1M, adiknya terima 500 juta. Padahal adiknya rondo, duwe anak. Kok iso iki? Abangku iki lho yake. Disinilah abangmu punya tanggung jawab merawatmu juga.
Jadi duit 1 M itu bukan hanya milik dia. Dia harus berikan kepada istrinya sebagai seorang suami, kepada anak-anaknya, dan kepada saudari-saudari perempuannya. Dia bertanggung jawab dengan silaturahim. Ketika mereka hidupnya susah, siapa yang tanggung jawab? Cuma kadangkala orang itu tidak berpikir secara menyeluruh. Sehingga muncul tuduhan bahwasanya hukum itu nggak fair gitu loh. Padahal itu hukum yang paling fair. Dan ini urusannya cuma untuk kakak beradik jemaah. Anak-anak gitu ya, anak-anak dan kakak beradik. Kalau urusan ibu kita sebagai perempuan, ibu dapat berapa? Ya, ibu dapat berapa? Kok 1/8 ibu? Istri 1/8. Ibu 1/6. Kalau punya anak kan ya, ibu 1/6. Arti ibu lebih banyak daripada istri, bayangin. Seperti itu. Tapi kalau anak, memang Allah kasih lebih banyak ke mereka. Seperti itu. Jadi mungkin kita berusaha untuk ngobrol sama orang tua. Ya. Kesian. Artinya kalau orang tua sampai mati tetap memiliki pemahaman seperti itu, kasihan dia. Apalagi yang lebih kesian kalau anaknya belum pernah menyampaikan. Kita perlu menyampaikan. Memang kalau anak nyampaikan sama orang tua, aneh kadang-kala kalau mau ngomong sama abah dulu ya, tidak pernah tuntas. Karena ya orang tua, sudah gitu. Tulis surat. Anak tulis surat buat abah anak. Tulis, anak baca 2-3 hari, sepekan anak baca lagi ini itu, baru anak kirim. Dengan harapan kalau tulisan itu kan nggak bisa karena kan nggak ono anak dia bisa baca. Semoga dengan cara itu ya hidayah di tangan Allah. Tapi paling tidak kita memaksimalkan usaha. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khair atas jawabannya Ustaz. Tapi di sini ada pertanyaan dari emak-emak ini. Bismillah Ustaz. Kalau suami menyuruh kita untuk gemuk, padahal kita sudah cukup berisi. Insya Allah. Ini domba apa? Domba kurban atau apa? Ya. Tidak kurus sekali alias sedang-sedang saja. Apakah kita wajib mentaatinya Ustadz? Katanya itu frekuensi kecantikan dia. Karena kalau kita gemuk, suatu saat menurunkannya susah Ustadz, sedangkan menaikkannya gampang sekali. Mohon jawabannya Ustadz. Masya Allah jemaah ya. Jadi memang cita rasa kita itu berbeda-beda. Ana punya kawan waktu kuliah di Medina itu dari Kashmir. Dia ngomong, Ana itu lebih tertarik kepada perempuan yang gemuk. Masya Allah ya. Jadi memang beda gitu. Ana nggak bisa maksa dia, ngasih tahu dia, oh enggak itu nggak cantik, enggak. Karena dia sudah melihat seperti itu. Dan alhamdulillah di dunia ini memang Allah ciptakan manusia itu ya tadi, ada yang gemuk, ada yang kurus ya, macam-macam. Sehingga orang itu kan memilih istri. Ada seorang kawan ketika dia menikah dengan seorang wanita, dia ditanya, apa sih cantiknya wanita itu? Kita yang melihat gak cantik gitu. Ada ngelihat kalau senyumnya neng no hati. Oh ya wes. Artinya buat dia, karena dia kan yang mau nikah, bukan ana yang mau nikah. Engkau yang nikah, sudahlah konono. Jadi kalau bicara bagaimana sekarang sikap istri kepada suami yang minta dia lebih gemuk dikit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya tentang khairun nisa, wanita yang terbaik. Kalau sekarang kan dunia ini mungkin punya kriteria wanita terbaik, yang beratnya sekian, tingginya sekian, yang bodinya kayak gini, macam-macam lah. Mereka punya bikinan. Tapi ternyata kata Nabi SAW, wanita yang terbaik itu allati idza nazarta ilaiha sarratka,
yang kalau engkau memandang kepada dia, dia menyenangkan hatimu. Wis, itu jawaban. Kalau suaminya lebih senang melihat yang berisi, ya udah engkau buat dirimu berisi. Kalau enggak, dia bisa ngelihat isinya tetangga nanti yang lebih berisi. Karena itu fitnah gitu loh, itu fitnah. Memang kita para laki-laki diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Tapi kadangkala ya dia nggak sengaja melihat lewat gitu ya. Ya dia tetap harus menundukkan pandangan jemaah. Jangan lewat terus, masya Allah, siapa ini? Nggak boleh jemaah. Nah, jadi intinya para wanita ini berusaha untuk menyenangkan suami. Kalau bicara tadi hal itu dia tidak menyukainya, tapi suaminya senang, sebagai bentuk ketaatan kepada suami, selama hal ini tidak membahayakan diri dia, maka taat kepada suaminya. Tinggal dijaga. Umpamanya suaminya, maunya suami itu yang kayak apa sih? Karena kalau terlalu gemuk nanti jadi penyakit. Yang jelas kan turuti suaminya maunya yang kayak apa. Dan buat para wanita juga nasihat anak, para wanita ini untuk menjaga tubuhnya. Karena Nabi SAW ketika menyebutkan kriteria pertama wanita yang paling indah ini, yang kalau dipandang nyeneng no hati. Itu menyenangkan hati itu apa? Karena dia cantik? Ya boleh jadi karena dia cantik. Yang kedua, karena dia pandai mempercantik dirinya. Ada cantik yang polesan, bedak 2 senti, tidak apa-apa kalau suaminya seneng. Tapi kan itu nggak alami. Ada perempuan yang menjaga kecantikan dirinya dengan olahraga, dia tadi jaga makan umpamanya. Ya pokoknya suaminya kepingin seperti apa, berusaha dia. Ketika dia melakukan itu demi ketaatan kepada suami, dapat pahala. Ya opo Zaki, istri makan lebih dapat pahala. Kenapa kok makan lebih? Iya mau nyenangkan suami, dapat pahala jemaah. Innamal a'malu binniyat, amalan tergantung niatnya. Yang kedua kata Nabi SAW, wa idza amartaha ata'atka, kalau disuruh taat sama suami. Kemudian kalau suami sedang tidak ada di rumah, perempuan itu menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta suaminya. Maka jadilah wanita yang terindah dengan tetap tadi, mungkin dikatakan dia gemuk, suaminya kepingin dia lebih berisi dikit, ya bismillah, tapi tetap jaga bagaimana tetap sehat ya. Barakallahu fikum. Baik, Masya Allah. Sudah dengar ibu-ibu jawabannya? Jadi jangan takut gemuk ya, untuk menyenangkan suami. Oh, yang suaminya seneng Musa. Oh iya Ustaz. Jangan antum suruh semuanya gemuk. Nah gimana Ustaz, kalau suaminya ini pingin istrinya gemuk tapi istrinya nggak gemuk-gemuk, gimana solusinya Ustaz? Iya, kan ada usaha. Tapi Atau kepingin Ustaz. Kepingin. Iya. Mungkin ada solusi lain Ustaz. Kayaknya anak nggak ikut-ikut Ustaz ya. Iya. Dari Bapak, silakan, ada yang mau bertanya? Itu, fadal, tolong mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Ustaz, yang saya mau nanyakan, apakah yang kita anggap orang tua kita berteman dengan teman yang salah, apakah kita berdosa hukumnya jika kita melarang orang tua kita tersebut untuk berteman? Apakah ada hukumannya tersebut? Artinya kita mendapatkan orang tua kita kawannya itu nggak benar. Iya betul. Apa sikap anak? Ya apakah kita melarang orang tua kita tuh berdosa apa tidak hukumannya? Masya Allah, barakallahu fiik. Iya jemaah, subhanallah ya. Allah itu yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah itu mengeluarkan yang hidup dari sesuatu yang mati. Dan sebaliknya, mengeluarkan yang mati dari sesuatu yang hidup. Kita tahu bapaknya Nabi Ibrahim itu siapa? Pembuat berhala. Bapaknya itu pembuat berhala. Jadi bukan orang musyrik, tapi orang yang
mengajak orang-orang berbuat kesyirikan. Tapi keluar nabi dari bapaknya yang seperti itu. Sebagaimana Allah mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Anaknya Nabi Nuh. Bayangkan, bapaknya itu nabi, anaknya seperti itu. Maka kalau bicara, ketika anak ini belajar dan tahu dengan sikap orang tuanya yang salah, baik itu bapak atau ibu. Mungkin dimatikan. Iya, baik bapak atau ibu. Maka anak nggak boleh mendiamkan. Jadi anak ini ketika melihat kemungkaran dilakukan oleh orang tuanya, maka dia tidak boleh mendiamkan. Kalau dia mendiamkan dosa, kayak tadi yang ditanyakan, bapaknya melakukan riba, dia mengatakan, aduh wis bapak itu repot wis jarno wis. Nggak boleh. Tetap dia. Anak menegur orang tuanya, tapi caranya yang perlu diperhatikan. Tidak dengan teriak-teriak, tidak dengan merendahkan orang tuanya, tapi ngomong sama orang tuanya kalau bisa 4 mata. Lalu sampaikan kepada orang tua kalau bisa diajak bicara ya. Kalau nggak bisa diajak bicara, solusinya nulis tadi anak sampaikan. Ngomong sama orang tua umpamanya bahwasanya aku ini sayang pak sama bapak. Aku ini dibesarkan sama bapak. Aku ini dimasukkan sekolah sama bapak. Aku belajar pak, bahwa ternyata yang bapak lakukan ini kayaknya bahaya pak. Kemudian ceritakan bagaimana pengaruh teman bapak sendiri. Tahu bapak dulu ketika anak berteman sama fulan, nggak boleh sama bapak, suruh cari teman-teman yang baik. Kok sekarang bapak melakukan itu? Kadang-kala bapak mau tidak usah diurusi, urus sono awakmu dewe. Siapa? Sudah tinggal. Nanti ada waktu lain datang lagi sama bapak. Jadi jangan maksa ketika orang itu nolak, jangan kemudian kita lupa ono dalil lagi pak. Kalau Allah Taala dais. Jadi ketika dia menolak, sudah antum mundur. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi SAW, wahjurhum hajran jamila. Tinggalkan mereka dengan cara yang jamil, yang indah. Ya saya minta maaf pak ya, kalau mungkin aku kurang beradab. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semua. Jazakallah khair pak. Sudah pulang. Nanti ada waktu lain, ada momen sendiri. Pak, aku masih kepikiran dengan yang dulu pak. Ngomong lagi. Jadi ada usaha yang tidak boleh berhenti. Nabi SAW itu berdakwah di Mekah 13 tahun. Artinya Abu Jahal nolak bukan berarti Nabi berhenti berdakwah. Enggak. Nanti cari waktu lain, dakwain lagi, dakwain lagi. Nabi Nuh berapa tahun berdakwah? 950 tahun. Yang masuk Islam cuma 80 orang. 950 tahun. Dan tidak berhenti berdakwah. Cuma tadi modelnya cara ini nggak bisa. Oh, cara lain. Model cara lain ini ngundang ustadz kajian di rumah. Ya, yuk ya, undang kajian ya biar tonggo-tonggo datang. Padahal yang dituju adalah ayahnya. Soalnya ayah kalau dengar dari anak merasa anaknya nggak pantas untuk ngasih tahu. Tapi ketika ustadz, jadi insya Allah mudah-mudahan nerima. Sama suami istri ini. Kadang-kala istri itu kalau dikasih tahu suami, nggak ngurungokno. Awakmu tutu ustadz. Jadi gitu dia. Sama suami ngasih tahu istri, istri ngasih tahu suami juga diketegur sama suami. Udahlah, engkau bukan ustazah, bukan bu nyai sudah. Yang seperti kan sulit mau dikasih tahu. Yang namanya sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu sombong. Sulit udah dia akan menerima kebenaran. Datangkan orang lain. Kajian kayak sekarang. Dan memang harapan anak jemaah. Semua bapak-bapak di sini kalau bisa punya kajian keluarga. Sepupu-sepupunya. Jadi bukan temanya kajian, enggak, silaturahim. Sepupu-sepupu, paman yuk makan di rumah ini. Datangkan Ustaz Gema. Bas ngomong 15 menit. Soalnya kalau terlalu lama mereka jenuh. Tapi kalau 15 menit ngomong, wis makan. Silaturahim, nanti undang lagi acara. Acaranya makan-makan. Karena ada orang yang memang nggak datang ke masjid. Ada orang yang memang nggak datang kajian.
Maka mudah-mudahan kita menjadi penyebab orang dapat hidayah. Itu harapannya. Barakallahu fikum. Taib, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan terakhir Ustaz dari emak-emak ini, karena ini sudah menunjukkan waktu mendekati pukul 5. Ustaz mau bertanya, kalau suami sudah terlambat sholat berjamaah di masjid, mana yang lebih afdol? Apa tetap sholat di masjid atau sholat di rumah berjamaah dengan istri atau keluarga? Barakallahu fikum. Nah, jadi ada khilaf di antara para ulama tentang mengadakan jamaah 2 kali di masjid. Apakah boleh kita di masjid itu mengadakan jamaah 2 kali? Pendapat yang lebih kuat, boleh. Jadi kalau dia telat, berangkatlah ke masjid. Tetap dia berangkat ke masjid, ya udah dia sholat di masjid. Kalau kebetulan ada orang yang biasa diajak jamaah, dia sholat bersama dia. Kalau nggak ada, dia tetap sholat di masjid. Insya Allah niat dia dicatat karena dia juga berangkat ke masjid. Kemudian kalau dia pulang ke rumahnya, istrinya mau dia jadi imam, dia jadi imam lagi. Maka dia dapat 2 kali pahala. Dia udah kehilangan berjamaah di masjid, tapi insya Allah niatnya ditulis. Ketika pulang, istrinya nunggu minta diimami umpamanya, boleh. Yang kedua itu hukumnya sunnah buat dia. Maka sebagian ulama itu Masya Allah, dari cintanya dengan sholat jamaah, ketika ini guru kita di Madinah dulu ya, Syekh Abdurrahman Asy-Syudzaifi, dia kadangkala karena baca buku ini telat dia ke masjid. Ketika masjid kampungnya itu udah selesai, dia cari masjid yang nggak pernah jamaahnya berhenti. Di mana? Masjid yang pinggir jalan. Masjid pinggir jalan kan orang biasanya musafir itu berhenti. Dan waktu itu dia katakan, ana berangkat ke masjid rumah sakit. Karena biasanya di rumah sakit itu orang sholatnya terus seperti itu bergantian. Untuk mendapatkan pahala jamaah. Itu mungkin yang bisa diusahakan. Tapi kalau memang dia mikir, Ustaz, anak kalau ke masjid tutup masjidnya. Betul, sebagian masjid itu tutup. Anak pernah telat sama anak-anak ini masuk masjid Isya ini. Pak mau sholat? Oh enggak, sudah habis, sudah tutup. Loh, tutup masjid. Ya kalau sudah gitu antum sholat di rumah, ya apa masjid tutup gitu. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, barakallahu fikum. Jazakallahu khair Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Cukup insyaallah untuk tanya jawabnya Ustaz ya? Cukup Ustaz atau tambah lagi? Jam 5. Oh, jam 5 Ustaz. Tapi para jemaah sekalian, maka dengan berakhirnya tanya jawab ini, berakhir pula semua rangkaian acara kajian kita pada sore hari yang berbahagia ini. Sekali lagi kita mengucapkan jazakumullah khairan kepada guru kita Ustaz Dr. Syafiq Reza Basalama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmunya kepada kita, dan semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dan menjadi pahala jariah untuk guru kita yang telah menyampaikan ilmu tersebut kepada kita, dan sebagai bentuk kita menjadikan ilmu itu bermanfaat jamaah dan pahala untuk beliau amalkan apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan ini. Dan juga tak lupa kami mengucapkan jazakumullah khair kepada sahibul bait, dalam hal ini kepada Bapak Triawan dan Ibu Barita yang telah meluangkan waktu dan tempat untuk melaksanakan kegiatan ini, dan semoga menjadi pemberat amal timbangan beliau berdua dan juga keluarga di hari kiamat kelak. Tapi mungkin itu saja dari kami. Sebagai pembawa acara kami juga mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.